Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya, Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Kembalikan Kepala Bayiku, melanjutkan dari part kemarin. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Dan jangan lupa juga untuk share and like. Oke, terima kasih, and so just try keep up with me. Dek. Mendengar hal itu, Doni langsung terdiam dengan jantung seakan berhenti berdetak. Tidak percaya dengan apa yang baru saja Budi ucapkan. Yang Doni tahu Mbah Darmo sosok dukun yang terkenal sakti akan kekuatan ilmu hitamnya. Tapi bagaimana bisa Arumbi mampu mengalahkannya? Aku menyaksikannya sendiri dengan kedua mata kepalaku. Bagaimana Arumbi menghabisinya dengan begitu mengenaskan. Aku melihatnya sendiri. Bagaimana tangan Arumbi menembus masuk ke dalam dada Mbah Darmo, lalu menarik jantung Mbah Darmo hingga terpisah, Don. Bukan hanya itu saja, aku juga melihat dan mendengar bagaimana kepala Mbah Darmo hancur lebur, tertimpa pohon beringin besar yang Arumbi sengaja jatuhkan untuk menghabisi Mbah Darmo. Jelas Budi sambil terisak. Mendengar penjelasan Budi, Doni hanya bisa diam membisu menelan salivanya dengan kasar. Ia ikut ambruk terduduk di lantai, berusaha mencerna apa yang baru saja Budi katakan. Aku tidak ingin mati, Don. Aku tidak ingin menjadi target Arumbi selanjutnya, lalu mati mengenaskan seperti yang lainnya, ucap Budi lagi ketakutan. Sejenak suasana menjadi hening. Keduanya terhanyut dalam pikiran mereka masing-masing. Sesekali hanya terdengar suara hembusan nafas dalam dari keduanya. Aku menyesal, Don. Aku menyesal, ucap Budi tiba-tiba memecah keheningan dengan tatapan lurus ke depan. Mendengar ucapan temannya itu, Doni langsung menatap Budi dengan tatapan tidak percaya. Mengetahui jika Doni melihat ke arahnya, Budi kembali bersuara sambil menatap wajah temannya itu. Ya, aku menyesal, Don, atas tindakan keji yang sudah kita lakukan kepada Arumbi dan bayi yang tidak berdosa itu, ucap Budi lagi dengan mata kembali berembun. Lalu apa yang ingin kau lakukan? Tanya Doni penasaran. Mendapat pertanyaan seperti itu, sejenak Budi kembali terdiam, menarik nafas dalam lalu kembali mengembuskannya berulang-ulang. Dengan tatapan matanya kembali lurus ke depan. Aku ingin mengakhiri semuanya sampai di sini, Don, ucap Budi kembali bersuara. Apa maksudmu? Tanya Doni cepat, menggerakkan tubuhnya menghadap Budi. Aku ingin mengakui semua kepada Bagus. Aku ingin mengakui semuanya kepada Bagus dan meminta maaf kepadanya, Don, ucap Budi lagi menjelaskan. Mendengar hal itu, Doni yang tadinya duduk di dekat Budi tiba-tiba langsung berdiri tegak dengan kedua mata melebar sempurna, terkejut dengan apa yang baru saja Budi ucapkan. Apa kau sudah gila? Apa kau ingin warga desa mengetahui semua dan menghabisi kita semua? Apa itu yang kau inginkan? Tanya Doni murka. Lalu aku harus apa? Aku tidak ingin mati, Don, ucap Budi ikut berdiri dengan suara mulai meninggi. Jangan bodoh, Bud. Apa kau pikir dengan kau mengatakan semuanya kepada Bagus, kau akan terbebas dari semua kejadian ini? Apa kau pikir Bagus dan semua warga desa akan memaafkanmu? Apa kau lupa bagaimana besarnya rasa cinta Bagus kepada Arumbi? Jelas Doni lagi semakin geram sambil menunjuk-nunjuk tubuh Budi hingga tubuhnya terhuyung. Lalu aku harus apa? Hah?
Katakan kepadaku, aku harus apa? Tanya Budi berteriak. Mendengar Budi berteriak di hadapannya, Doni yang tadinya sudah merasa geram atas tindakan yang Budi lakukan, tiba-tiba langsung melayangkan tinjunya hingga membuat tubuh Budi terhuyung ke belakang dengan darah segar mengalir dari sudut bibirnya. Sadar akan tindakan kasar yang Doni lakukan, Budi pun ikut tersulut emosi lalu menatap tajam ke arah Doni dan melayangkan tinjunya berkali-kali hingga keduanya terlibat dalam pertarungan kecil. Setelah terlibat dalam perkelahian sengit, keduanya pun terkapar di lantai dengan napas memburu dan wajah dipenuhi lebam membiru. Sudah, cukup Budi. Hentikan semua ini, ucap Doni dengan nafas tersengal-sengal. Kau dulu yang memulai semua ini, Don, jawab Budi kesal. Aku akui aku salah karena sudah bersikap kasar kepadamu. Aku hanya geram mendengar apa yang baru saja kau ucapkan, ucap Doni lagi mengalah. Lalu aku harus apa? Apa aku harus diam dan membiarkan Arumbi membunuhku seperti yang lainnya? Tanya Budi lagi sedikit berteriak. Tapi yang kau katakan barusan itu bukan solusi. Apa kau ingin semua kebusukan yang kita lakukan diketahui semua warga dan membuat kita semua mati di arak warga, terutama Bagus? Hah? Itu yang kau mau? Teriak Doni dengan geram. Mendengar ucapan Doni, sejenak Budi terdiam mencerna apa yang baru saja Doni ucapkan. Apa yang dikatakan Doni ada benarnya. Tapi saat ini Budi benar-benar tidak bisa berpikir dengan jernih. Yang ada di dalam pikirannya ia tidak ingin mati secara mengenaskan seperti yang lainnya. Pulanglah, ucap Budi kembali bersuara. Kamu ngusirku? Tanya Doni tidak percaya. Baru kali ini Budi bersikap seperti ini kepadanya. Budi hanya diam, lalu bangkit meninggalkan Doni yang masih terkapar di atas lantai. Baiklah, aku akan pergi. Tapi ingat kata-kataku, jangan pernah sesekali kau mencoba untuk membongkar semua rahasia yang kita lakukan, karena itu tidak akan berakhir dengan baik, ucap Doni lagi, lalu pergi meninggalkan Budi dengan hati yang dongkol. Jauh di benak Doni berpikir, andai Budi bukan sahabat masa kecilnya, sudah pasti akan menghabisi Budi saat ini juga. Tidak butuh waktu lama, prosesi pemakaman Broto pun selesai. Terlebih semuanya dilakukan secara cepat untuk menghindari terjadinya keributan. Bagus yang tadinya tidak sadarkan diri kembali siuman, mengerjapkan kedua matanya agar pandangannya terlihat jelas, sembari mengingat kembali apa yang sudah terjadi sebelum ia tidak sadarkan diri. Tidak butuh waktu lama bagi Bagus untuk mengingat semuanya. Ingatan akan kebenaran tentang hilangnya Arumbi kini kembali berputar di kepalanya. Bulir-bulir bening satu persatu mulai jatuh dari sudut mata langnya. Bagus kembali terisak senggugukan. Dengan tubuh bergetar, hatinya begitu terasa sakit teriris. Berat bagi Bagus untuk menerima semua kebenaran pahit ini. Kebenaran bahwa Arumbi sang pujaan hati sudah pergi jauh meninggalkannya dan tidak akan pernah kembali lagi. Bagus berharap ini hanyalah sebuah mimpi belaka. Dan di saat ia membuka kedua matanya, sosok wanita yang saat ia cintai hadir di hadapannya dengan senyum manis yang tidak pernah pudar dari wajah cantiknya. Senyuman manis yang selalu bisa membuat Bagus jatuh cinta berkali-kali. Meski semua terasa begitu sulit, Bagus harus bisa menerima kenyataan bahwa Arumbi wanita cantik yang dikenal sebagai kembang desa benar-benar telah tiada, pergi meninggalkannya untuk selamanya. Sejenak pikiran Bagus menerawang jauh memutar kembali kenangan manis yang ia lalui bersama Arumbi. Mengingat kenangan indah saat pertama kali ia bertemu sampai menjadikan Arumbi sebagai seorang istri. Betapa bahagianya Bagus kala itu ketika mampu mempersunting wanita yang selama ini mampu mencuri hatinya sejak pertama kali berjumpa. Rasanya saat itu ia menjadi orang yang paling bahagia di dunia ini.
Sejak hadirnya Arumbi di dalam kehidupannya, hidup Bagus terasa begitu berwarna. Meski saat itu mereka belum dikaruniai seorang anak, tapi Bagus tidak pernah mempermasalahkan hal itu. Bagi Bagus, hidupnya sudah terasa lengkap setelah kehadiran Arumbi di dalam hidupnya. Arumbi adalah sebuah kebahagiaan terbesar baginya. Arumbi bukan hanya sekedar seorang kekasih, tapi juga penyemangat hidupnya. Apalagi setelah menjalani bahtera rumah tangga selama 5 tahun, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sebuah kado terindah dengan hadirnya seorang bayi mungil di dalam rahim sang istri tercinta. Mengetahui akan kehamilan sang istri, Bagus begitu sangat bahagia. Tidak henti-hentinya Bagus memeluk dan mencium wajah maupun pucuk kepala Arumbi berkali-kali. Bahkan perut yang masih terasa rata itu pun tidak luput dari pandangannya. Tidak henti-hentinya Bagus mendaratkan ciuman di perut yang masih rata itu sembari mengelusnya dengan penuh kasih sayang. Terlihat jelas dari raut wajah keduanya ada bahagia besar untuk terukir di sana. Mengingat semua kenangan indah itu, tanpa Bagus sadari sudut bibirnya terangkat ke atas. Senyuman yang selama ini tidak pernah lagi terlihat semenjak hilangnya Arumbi kini kembali terukir di wajahnya. Namun sayangnya, senyumannya manis itu tidak mampu bertahan lama. Semuanya hanyalah tinggal kenangan. Sekarang Bagus tidak akan pernah bisa lagi melihat senyuman manis dari wajah cantik Arumbi. Kenapa semuanya terjadi seperti ini? Kenapa? Andai saat itu aku tidak pergi meninggalkannya bersama laki-laki bajingan itu, mungkin saat ini Arumbi dan calon buah hatiku masih ada bersamaku. Lirih Bagus terisak dengan tubuh terguncang. Rasa penyesalan mulai menyelimuti, menyelusup masuk ke dalam relung hatinya. Arumbi, maafkan Mas sayang. Maafkan Mas karena tidak bisa menjagamu dan calon buah hati kita. Lirih Bagus lagi, dengan derayan air mata yang terus saja mengalir dari sudut matanya. Air matanya luruh begitu saja tanpa harus dipinta. Ini salahku. Salahku, kenapa aku bisa sebodoh ini? Kenapa? Lirih Bagus sedikit terisak, mengacak-acak rambutnya lalu memukul-mukul dadanya yang terasa begitu sesak. Maafkan Mas sayang. Maafkan Mas. Lirih Bagus lagi terisak. Dunianya kini hancur berkeping-keping. Penyemangat hidupnya sudah tidak ada lagi bersamanya. Ini bukan salahmu Mas. Mereka yang sudah menghancurkan kebahagiaan kita harus mendapatkan balasan setimpal, bahkan lebih sakit dari apa yang kita rasakan. Lirih suara itu pelan di telinga Bagus. Dek. Mendengar suara itu tangis Bagus berhenti. Tenggorokannya seakan tercekat dengan bulu lehernya terasa meremang. Bagus yang tadinya masih terbaring lemah mendadak langsung bangkit dari perbaringannya, menoleh ke sana kemari mencari dari mana suara itu berasal. Sadar jika tidak ada siapapun di dalam ruangan ini selain dirinya, tiba-tiba Bagus tersenyum menyeringai dengan tangan mengepal kuat. Aku berjanji sayang, aku tidak akan pernah menyerah. Aku akan berusaha mencari keberadaan jasadmu dan menguburmu dengan layak. Lirih Bagus pelan dengan tatapan tajam. Hari itu juga setelah prosesi pemakaman Broto dilakukan, semua warga desa kembali berkumpul di balai pertemuan, sepakat untuk mencari akan keberadaan jasad Arumbi yang Broto sembunyikan selama ini. Semua warga desa merasa begitu bersalah kepada Arumbi karena sudah berbicara yang tidak-tidak tentangnya. Padahal selama ini mereka semua tahu Arumbi bukan hanya cantik parasnya, tapi juga baik akhlak maupun perilakunya. Mungkin dengan inilah cara mereka menebus kesalahan yang telah mereka lakukan kepada Arumbi. Doni yang saat itu pulang dengan hati yang dongkol, tidak sengaja matanya menangkap kerumunan warga desa yang berjalan berbondong-bondong menuju balai pertemuan.
Melihat hal itu, mulai terbesit di benak Doni rasa ingin tahu apa yang akan warga desa lakukan setelah kejadian ini. Dengan langkah cepat dan rasa penasaran, Doni pun melangkah mengikuti warga desa menuju balai pertemuan. Setibanya di balai pertemuan, rasa keingintahuan Doni semakin besar. Dengan fokus Doni mempertajamkan indera pendengarannya. Ia ikut menyimak apa yang warga desa perbincangkan. Tidak butuh waktu lama bagi Doni. Akhirnya ia mengerti apa maksud dan tujuan warga desa berkumpul di balai pertemuan itu. Ternyata mereka semua sepakat untuk mencari keberadaan jasad Tarumbi secara beramai-ramai. Setelah semuanya sepakat, barulah semua warga desa yang hadir di sana berbondong-bondong mencari jasad Tarumbi dengan membagi menjadi beberapa kelompok. Pencarian pertama dimulai dari kediaman yang bagus tempati, hingga masuk menyusuri ke tepian hutan yang berada tidak jauh dari kediamannya. Doni yang masih begitu penasaran dengan rencana seseorang menjadi dalang di balik kematian Tarumbi, memilih ikut Adil mencari keberadaan jasad Tarumbi. Meski ia sendiri tahu, sekuat apapun Bagus dan warga desa mencari, sampai kapanpun mereka tidak akan pernah bisa menemukan di mana keberadaan jasad Tarumbi. Masih teringat jelas di kepala Doni bagaimana ia bersama teman-temannya yang lain memutilasi tubuh Tarumbi menjadi potongan-potongan kecil, lalu membuang jasadnya ke dalam sungai yang terdapat banyak buaya berukuran besar di dalamnya. Waktu terus berlalu, pencarian masih terus dilanjutkan. Doni yang saat ini masih berpura-pura ikut Adil dalam mencari jasad Tarumbi, ikut masuk ke dalam tepian hutan, berjalan ke sana kemari menyusuri setiap seluk-seluk yang ada, seolah ikut mencari agar tidak ada satupun warga desa yang curiga kepadanya. Setelah beberapa lama mencari, waktu menjelang asar pun tiba. Walaupun semua warga desa sepakat untuk mencari keberadaan jasad Tarumbi, namun mereka juga masih takut akan teror-teror menyeramkan yang telah terjadi akhir-akhir ini. Hari itu, pencarian terpaksa dihentikan di tepian hutan yang berada tidak jauh dari kediaman Bagus. Meski belum menemukan titik terang akan keberadaan jasad Tarumbi, pencarian akan kembali dilanjutkan besok. Malang nasib Doni ketika hendak keluar dari tepian hutan. Ia justru malah tersesat dan terpisah jauh dari rombongannya. Aku di mana? Ucap Doni celingukan dengan kedua mata mengedar ke segala arah. Setelah sadar akan keberadaannya dirinya sekarang. Ini di mana? Lalu di mana yang lainnya? Apa aku tersesat? Tapi bagaimana bisa? Jelas-jelas aku berjalan beriringan dengan rombongan warga desa yang lainnya. Kenapa bisa aku ada di sini sih? Tanya Doni lagi kebingungan dengan dada bergemuruh. Apalagi tidak ada siapapun di dalam hutan ini selain dirinya, membuatnya semakin panik. Ternyata, tanpa Doni sadari, di saat ia memilih masuk ke dalam tepian hutan, ada sepasang mata besar berwarna merah menyala yang memperhatikannya dari jauh. Sosok itu dengan sengaja mengelabui penglihatan Doni agar Doni tersesat dan terpisah jauh dari rombongannya. Di saat rombongan warga desa berjalan keluar dari tepian hutan, Doni justru malah berjalan semakin masuk ke dalam hutan. Doni terus saja berjalan tergesa-gesa dengan dada bergemuruh, berusaha mencari jalan keluar agar ia bisa secepatnya keluar dari hutan ini. Namun sungguh sayang bagi Doni, semakin jauh ia berjalan, bukannya jalan keluar yang ia temukan, justru akan membuatnya semakin masuk ke dalam hutan itu. Melihat Doni berjalan celingukan berusaha mencari jalan keluar, sosok dengan wujud yang sangat menyeramkan itu hanya tersenyum menyeringai, memperlihatkan barisan gigi-giginya yang tajam. Bersiaplah, sebentar lagi ajalmu akan segera tiba. Lirik sosok itu merangkak di atas pohon dengan posisi terbalik. Mendekatlah dan berusahalah terus berjalan. Kematianmu sudah lama menunggumu. Lirik sosok itu lagi tersenyum sinis dengan sorot mata tajam membuat mata besar berwarna merah itu terlihat semakin menyala-nyala. Waktu terus saja berlalu. Hari pun semakin gelap.
Suara-suara binatang malam mulai terdengar. Lolongan serigala dan hewan liar lainnya saling bersaut-sautan. Mendengar hal itu, dengan keringat dingin yang terus saja bercucuran dari keningnya, Doni semakin kalang kabut. Berjalan tergesa-gesa hingga tanpa sadar membuat kakinya tersandung, lalu terjatuh tersungkur memeluk sesuatu yang terasa lembek dan berbau busuk. Apa ini? Ucap Doni panik sambil meraba-raba dan memperhatikan sesuatu yang ada di bawah tubuhnya. Minimnya cahaya membuat Doni kesulitan melihat persekitaran yang ada di sekelilingnya. Setelah sadar akan sesuatu yang ada di bawah tubuhnya, dengan mata melebar sempurna, Doni langsung bangkit, menjauh sedikit dari mayat seseorang yang sangat ia kenal itu. Mengetahui siapa mayat yang ada di hadapannya, mendadak persendian Doni menjadi lemas. Meski tubuh mayat itu sudah mulai membusuk, tapi Doni sangat mengenali siapa mayat itu. Joko, Joko, ucap Doni terbata-bata dengan nafas memburu. Ia tidak percaya dengan apa yang ada di depan matanya. Belum lagi seketika melihat kondisi mayat Joko yang terlihat begitu mengenaskan. Apalagi ia sangat mengenali tempat akan keberadaannya sekarang. Tempat terakhir kali ia menghabisi Arumbi dan bayinya. Membuat Doni semakin kalang kabut. Seluruh tubuhnya gemetar ketakutan. Doni tidak pernah menyangka jika hilangnya Joko secara misterius berakhir dengan cara tragis seperti ini. Joko, ucap Doni terisak. Menyaksikan sahabat masa kecilnya juga berakhir mengenaskan seperti yang lainnya. Baru Doni sadari apa yang dikatakan Budi benar. Seharusnya mereka berkata jujur kepada Bagus dan mengakui semua perbuatan yang telah mereka lakukan kepada Arumbi. Kini rasa bersalah dan rasa penyesalan mulai menyentuh relung hatinya. Namun apakah itu berguna? Mengingat akan tindakan kejam yang telah ia lakukan kepada Arumbi dan bayi yang tidak berdosa itu, membuat Doni ketakutan. Akankah ia juga bernasib sama, berakhir dengan cara mengenaskan seperti yang lainnya? Wush, Doni. Tiba-tiba datang semilir angin berhembus menerpa pori-pori kulit, diiringi suara lemah gemulai seorang wanita. Mendengar hal itu, seketika Doni terdiam mematung dengan bulu kuduk meremang. Ia sangat mengenali siapa pemilik suara itu. Belum lagi suara itu terdengar begitu dekat, seolah berada tepat di belakangnya. Kini ketakutan mulai menjalari seluruh tubuhnya. Dengan degup jantung tak beraturan, Doni meneguk salivannya dengan kasar, berusaha memberanikan dirinya memastikan siapa sosok yang saat ini berada di balik punggungnya. Pelan tapi pasti, Doni menoleh ke belakang dan terlihatlah di hadapan Doni siapa pemilik suara yang sangat ia kenal itu. Teriak Doni kencang, lalu bangkit dari duduknya, berusaha berlari menjauh dari sosok Arumbi dengan wujud yang sangat menyeramkan. Malang nasib Doni baru saja selangkah ia berlari. Kakinya kembali tersandung mengenai tubuh Joko yang sudah setengah membusuk itu, membuatnya kembali tersungkur mencium tanah. Mau kemana lagi kau bajingan? Lirih Arumbi tertawa kencang dengan wujud yang sangat menyeramkan. Pergi kau setan jalang, ucap Doni panik sedikit berteriak. Ia kembali bangkit berlari menjauhi meninggalkan Arumbi dan berusaha keluar dari hutan ini. Berlarilah kemanapun kau mau, tapi jangan pernah berharap kau bisa keluar dari hutan ini dengan selamat. Lirih Arumbi lagi menyeringai, memperlihatkan gigi-giginya yang tajam bercampur dengan darah merah hitam-hitaman. Doni tidak peduli dengan apa yang Arumbi katakan. Yang ada di dalam pikirannya saat ini, ia tidak ingin mati secara mengenaskan seperti yang lainnya. Aku harus pergi dari hutan terkutuk ini. Aku tidak mau mati, aku masih mau hidup, ucap Doni dalam hati. Berlari kencang dengan keringat dingin sebesar biji jagung terus saja membanjiri tubuhnya. Doni terus saja berlari dengan nafas terengah-engah. Jantungnya berdetak kencang tak beraturan. Peluh keringat dingin terus saja mengucur membasahi tubuhnya. Sesekali ia juga menoleh ke belakang memastikan jika sosok Arumbi dengan wujud yang sangat menyeramkan itu tidak lagi mengejarnya.
Setelah memastikan jika sosok Arumbi tidak lagi mengejarnya dan merasa jika ia sudah berlari cukup jauh dari tempat itu, Doni menarik nafas lega dengan satu tangan berpegangan di salah satu pohon. Seluruh tubuhnya terutama baju kaos yang ia kenakan basah, dibanjiri keringat. Dengan nafas yang masih ternganga, terasa seperti di ujung tanduk. Tubuh Doni ambruk begitu saja merosot ke bawah di sebuah pohon besar, menyadarkan tubuhnya untuk beristirahat sejenak agar nafasnya kembali normal. Kini, bukan hanya rasa lelah dan ketakutan yang ia rasakan, tapi juga rasa haus yang kian menggerogoti tenggorokannya. Dengan nafas yang masih memburu, Doni berusaha untuk tenang, sembari berpikir mencari cara agar bisa keluar dari hutan ini dan terhindar dari kejaran Arumbi. Tes, tes, tes. Belum juga nafasnya kembali normal. Tiba-tiba Doni merasakan ada cairan kental berlendir menetes mengenai kepalanya, lalu mengalir ke bawah dari sela-sela rambutnya turun ke kening hingga ke wajahnya. Doni menelan salivanya kasar. Jantungnya kembali berdegup kencang dengan nafas yang kian memburu. Merasa ada sesuatu yang mengganjal dengan cairan berlendir yang menetes mengenai kepalanya. Apa ini? Ucap Doni gemetar, menyentuh cairan itu dengan satu tangannya lalu mengendusnya. Doni merasa mual setelah mencium cairan berwarna merah hitam-hitaman itu. Cairan itu bukan hanya berbau anyir, tapi juga berbau busuk. Dengan dada bergemuruh, Doni kembali memberanikan dirinya untuk mendongakkan kepalanya ke atas. Kini terlihatlah di depan mata kepala Doni, dengan jarak yang begitu dekat bahkan hampir menyentuh wajahnya. Sosok Arumbi dengan seluruh wajahnya biru menguplas tersenyum menyeringai, memperlihatkan barisan gigi-giginya yang tajam. Aroma bau anyir darah dan bau busuk bangkai tercium menyeruak masuk ke dalam indera penciuman Doni. Sosok Arumbi dengan wujud yang sangat menyeramkan itu bertengger merayap seperti seekor cicak di atas pohon tempat ia beristirahat. Doni semakin ketakutan, kembali ingin berlari menjauh dari sosok Arumbi. Belum sempat Doni berlari, tangan dengan kuku panjang berwarna hitam itu dengan cepat mencengkram salah satu bahunya dengan kuat. Kuku runcing itu menembus masuk ke dalam kulit dan dagingnya. Darah segar merembes keluar dari sela-sela kuku runcing itu, mengalir membasahi baju kaos berwarna putih yang Doni kenakan. Lepaskan aku! Lepaskan aku, setan sialan! Ucap Doni meringis kesakitan. Sekuat tenaga Doni berusaha melepaskan diri dari cengkraman Arumbi. Mendengar apa yang baru saja Doni ucapkan, Arumbi menjadi sangat geram. Dengan sorot mata tajam, sosok Arumbi mencengkram bahu Doni semakin kuat. Terlihat jelas dari tatapan matanya ada amarah dan dendam yang berapi-api. Lepaskan aku! Ucap Doni semakin histeris, merasakan rasa sakit yang luar biasa di bahu sebelah kirinya. Lalu tiba-tiba brek. Tidak! Teriak Doni kencang ketika melihat salah satu bahunya hancur terkoyak, hingga membuat salah satu tangannya pun ikut terlepas dan terpisah dari tubuhnya. Tanganku! Ucap Doni meringis kesakitan dengan bulir-bulir bening mengalir dari kedua sudut matanya. Seluruh tubuhnya gemetar. Rasa tungkai kaki maupun persendian tulangnya tidak mampu lagi menahan bobot tubuhnya. Doni ambruk kembali terduduk lemas, melihat salah satu tangan kirinya tergeletak di tanah. Apa itu sakit? Hah? Ucap Arumbi tertawa melengking tersenyum sinis melihat Doni meraung kesakitan. Doni hanya tergugu, meringis sakitnya meratapi nasibnya yang malam. Teringat akan kekejaman yang telah ia lakukan kepada Arumbi pada saat ia memutilasi dan memotong tangan sebelah kiri Arumbi menggunakan sebuah golok yang ia bawa pada saat itu. Ini belum seberapa dibandingkan dengan rasa sakit yang telah kalian semua berikan kepada aku. Kalian semua telah menghancurkan hidupku dan kebaikanku. Kalian semua harus merasakan rasa sakit yang lebih sakit dari apa yang kurasakan. Ucap Arumbi murka.
dengan bulir benih mengalir dari kedua matanya. Teringat kembali akan tragedi memilukan itu. Tragedi yang menghancurkan seluruh hidupnya dan membuatnya harus berpisah dengan laki-laki yang sangat ia cintai. Maafkan aku, Arumbi. Aku tahu aku salah, tapi ku mohon jangan bunuh aku. Biarkan aku hidup, Arumbi. Ucap Doni memohon dengan rasa penyesalan yang kini kian menyelusup ke dalam relung hatinya. Mendengar Doni berkata seperti itu, bukannya merasa kasihan, justru sosok Arumbi merasa jijik. Lalu bergerak cepat merangkak turun dari pohon, mendekati Doni dan mencengkeram leher Doni dengan begitu kencang. Tubuh Doni terangkat ke udara, membuat dia kesulitan untuk bernafas. Apa kau lupa dengan semua perbuatan kejam yang kalian lakukan kepada aku dan bayiku yang kukandung? Bayi yang selama 5 tahun aku dan suamiku nantikan kehadirannya. Tapi apa salahku dan bayiku kepada kalian? Kalian tega menghabisiku dan bayiku tanpa ampun, tanpa belas kasihan sedikit pun. Ucap Arumbi lagi dengan bulir benih mengalir di pipinya. Ampuni aku, Arumbi. Aku menyesal. Ucap Doni terbata-bata dengan napas yang kian menyempit. Apa kau masih lupa? Tidak ingatkah kau pada saat itu? Bagaimana aku memohon kepada kalian agar kalian melepaskanku dan membiarkanku dan bayiku hidup? Tapi apa yang kalian lakukan? Kalian kejam. Ucap Arumbi murka dan kedua matanya besarnya semakin menyala-nyala dan semakin mencekik leher Doni dengan kuat, hingga laki-laki itu kesulitan untuk bernafas. Wajah Doni mulai memucat dengan nafas yang kian menyempit. Tidak hanya itu saja, darah segar kembali mengalir dari lehernya akibat cengkraman kuat Arumbi. Kuku runcing berwarna hitam itu menembus masuk ke dalam kulit lehernya. Baju putih yang Doni kenakan kini telah berubah menjadi warna merah, bersimbah dengan darah. Maafkan aku, Arumbi. Ucap Doni lagi dengan mata berdelik memutih ke atas. Tubuhnya melemah dengan pandangan yang mulai terlihat kabur. Melihat hal itu, sosok Arumbi kembali tersenyum menyeringai. Dengan kuat Arumbi melemparkan tubuh Doni hingga terbanting di sebuah pohon besar. Setelah itu tubuh Doni menggelinding jatuh ke bawah, lalu tertancap di sebuah akar pohon yang menyembul keluar dari tanah dan menembus masuk ke dalam perutnya. Kini hanya suara tarikan napas yang terdengar lemah dari laki-laki malang itu. Darah segar terus saja merembas keluar dari tubuhnya. Melihat Doni terbaring tidak berdaya, dengan salah akar pohon yang lumayan besar tercancap menembus perutnya, Arumbi kembali tersenyum menyeringai dan kembali merangkak mendekati laki-laki yang hampir meregang nyawa itu. Maafkan aku, Arumbi. Ucap Doni melemah dengan suara terbata-bata ketika melihat Arumbi kembali mendekati dirinya. Setelah berada cukup dekat, tiba-tiba dari sela-sela organ intim Arumbi keluar seorang bayi mungil tanpa kepala berlumuran darah. Ia merangkak menaiki tubuh Doni. Melihat bayi tanpa kepala itu merangkak menaiki tubuhnya, Doni hanya bisa terbaring pasrah. Rasanya ia tidak sanggup lagi untuk berlari. Jangankan untuk berlari, bergerak saja rasanya ia sudah tidak sanggup. Bayi tanpa kepala itu terus saja merangkak menaiki tubuh Doni dan berhenti di depan wajahnya. Tidak disangka, bayi itu memaksa masuk ke dalam mulut Doni hingga tubuh Doni mengejang kuat dengan mata mendelik putih melotot ke atas. Setelah itu tubuh Doni kembali bergerak bangkit, berjalan terseok-seok di kegelapan malam keluar dari hutan, dengan seluruh matanya memutih menuju ke suatu tempat. Di sisi lain, setelah perkelahian kecil tadi, dengan hati yang dongkol dengan seluruh tubuhnya lebam membiru, Budi berjalan tertatih-tatih membersihkan tubuhnya yang dipenuhi lumpur yang sudah mengering. Setelah semuanya selesai, barulah Budi membaringkan tubuhnya di atas perbaringan untuk beristirahat, berusaha untuk tidur melupakan semua kejadian buruk yang ia alami pada malam itu. Kejadian yang benar-benar membuat Budi seperti orang yang kehilangan akal.
Kematian Mbah Darmo dengan cara yang begitu mengenaskan dan sumpah serapah yang Orbi ucapkan terus saja berputar-putar di kepalanya. Sekuat tenaga Budi berusaha untuk mengusir ingatan buruk itu. Namun, anehnya, semakin ia berusaha melupakan, semakin berputar di kepalanya, membuat Budi gelisah. Hidupnya menjadi tidak tenang, dihantui bayang-bayang rasa ketakutan dan penyesalan yang teramat dalam. Rasanya ia ingin mengatakan semua kesalahan yang telah ia lakukan dan mengakui semua perbuatannya kepada Bagus. Tapi ia tidak bisa melakukan semua itu. Jika ia melakukannya, maka setiap kebusukan yang ia dan teman-temannya lakukan akan terbongkar. Apalagi yang dikatakan Doni benar, belum tentu setelah ia mengatakan semuanya, Bagus dan semua warga desa mau memaafkan kesalahannya. Tubuh Budi hanya meringkuk di atas tempat tidur dengan seluruh tubuh terasa remuk dan ngilu. Berbaring ke sana kemari sembari memejamkan kedua matanya, mencari posisi yang pas agar ia bisa terlelap. Waktu terus saja berlalu. Berjam-jam Budi berusaha untuk tertidur hingga malam pun tiba. Setelah lama berusaha berbaring ke sana kemari, akhirnya Budi bisa terlelap. Tok 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 tok. Terdengar suara ketukan pintu dari luar. Budi yang saat itu baru saja terlelap, kini mulai terusik dari tidurnya. Siapa? Tanya Budi serak. Tubuhnya menggeliat dengan kedua mata yang masih terpejam. Hening, tidak ada jawaban sama sekali. Sejenak suara ketukan itu menghilang. Budi yang saat itu masih terasa begitu mengantuk kembali terlelap. Tok 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 tok. Kembali lagi suara ketukan itu terdengar. Budi yang baru saja terlelap kembali terusik. Siapa? Tanya Budi lagi sembari membuka kedua matanya dengan berat, dengan tubuh yang masih terbaring di atas tempat tidur. Hening lagi dan lagi tidak ada jawaban. Tok tok tok. Untuk ketiga kalinya suara ketukan pintu itu terdengar. Budi yang saat itu kembali berusaha untuk tertidur, kembali lagi terusik. Woi! Siapa? Tanya Budi dengan geram sedikit berteriak. Buka pintunya Budi. Ini aku Doni. Ucap seseorang itu dari luar. Doni? Gumam Budi dengan pelan. Lalu bergegas turun dari pembaringannya berjalan tertati-tati membukakan pintu. Ceklek. Terdengar suara pintu terbuka. Kini terlihatlah di hadapan mata Budi siapa seseorang yang mengetuk pintunya berkali-kali hingga ia terbangun dari tidurnya. Melihat siapa seseorang yang berdiri di depannya, seketika tubuh Budi menggigil. Gemetar ketakutan dengan cairan berwarna kuning mengalir deras, mengucur ke bawah dari sela-sela kedua kakinya. Budi begitu ketakutan, sehingga tanpa sadar air seninya pun keluar membasahi celananya. Di depan matanya sendiri, Budi melihat sahabat masa kecilnya sedang berdiri di hadapannya dengan kondisi yang begitu mengenaskan. Seluruh tubuh Doni bersimbah darah. Kedua bola matanya memutih sempurna. Bahu sebelah kirinya terkoyak lebar hingga satu tangannya terpisah dari tempatnya. Dari leher maupun perutnya darah segar terus saja mengucur keluar membasahi seluruh tubuhnya. Doni, ucap Budi terbata-bata. Tubuhnya terasa membeku dengan detak jantung seakan berhenti berdetak. Tidak percaya dengan apa yang ia lihat sekarang. Tolong aku Budi, ucap Doni pelan. Lalu tiba-tiba srek. Di depan mata kepalanya, Budi melihat Doni sahabat masa kecilnya menggorok lehernya sendiri dengan sebuah golok yang entah dari mana asalnya. Sampai kepalanya terputus, terpisah dari tempatnya, terjatuh ke bawah menggelinding dan berhenti tepat di depan kedua kakinya. Tidak hanya itu saja, tubuh Doni pun ambruk tergeletak dengan satu tangan kanannya masih menggenggam sebuah golok yang ia gunakan untuk menghabisi nyawanya sendiri. Tidak! Teriak Budi kencang lalu bangkit dari pembaringannya. Budi ngos-ngosan dengan jantung berdetak kencang. Untung cuma mimpi.
Ucap Budi menarik nafas lega lalu menyeka puluh keringat yang ada di keningnya. Sejenak Budi terdiam, teringat kembali akan mimpi buruk yang baru saja ia alami. Pikirannya jauh menerawang memikirkan keadaan Doni sekarang. Meskipun Doni sudah bersikap kasar kepadanya, tapi Doni tetaplah sahabatnya. Tidak lama setelah duduk terdiam, terhanyut dalam pikirannya, Budi pun bergerak turun dari perbaringannya menuju ke dapur, membasahi tenggorokannya yang terasa kering. Tok 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 tok. Belum juga Budi menuntaskan rasa hausnya, terdengar suara seseorang mengetuk pintu dari luar. Dek, dek. Mendengar suara ketukan pintu itu, seketika Budi melompat kaget dengan degup jantung tak karuan, sembari meneguk salivannya dengan kasar. Ia teringat kembali akan mimpi buruk yang baru saja ia alami. Tok 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 tok. Kembali suara ketukan pintu itu terdengar. Budi hanya diam mematung. Bulu kuduknya mulai meremang. Hawa dingin mulai berembus menyentuh pori-pori kulitnya. Tubuh Budi bergetar hebat. Ketakutan mulai menjalari seluruh tubuhnya. Perasaan Budi mulai tidak karuan. Batinnya mengatakan ada yang tidak beres dengan ketukan pintu itu. Pikirannya mulai berkecamuk, menerawang jauh takut-takut jika yang mengetuk pintu itu bukanlah manusia, melainkan sosok Arumbi yang ingin menuntut balas atas kematiannya. Tak tok 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 tok. Budi, tolong aku, ucap seseorang itu dari luar merintih kesakitan. Dek. Lagi-lagi dan lagi ia dibuat senam jantung. Ia sangat mengenali suara seseorang yang berada di balik pintu. Budi, tolong aku. Ini rasanya begitu sakit, ucap seseorang itu lagi terisak. Mendengar seseorang itu, Budi hanya diam terenyuh. Pikirannya mulai berkecamuk. Budi, tolong aku, ucap seseorang itu lagi terbata-bata. Terdengar begitu sangat memilukan. Mendengar suara seseorang yang saat ia kenal merintih kesakitan dan terdengar begitu memilukan di telinganya, Budi menjadi tidak tega. Dengan cepat Budi melangkahkan kakinya, membukakan pintu untuk Doni, sahabat masa kecilnya, dan melupakan semua mimpi buruk yang baru saja ia alami. Klek. Terdengar suara pintu terbuka. Budi yang saat itu merasa begitu khawatir akan keadaan Doni seketika langsung memeluknya. Darah, ucap Budi terbata-bata setelah sadar jika tubuh Doni dipenuhi banyak luka dan basah bersimbah darah. Menyadari hal itu, Budi langsung melepaskan pelukannya. Ia beringsut mundur sedikit menjauh dari Doni dengan tubuh gemetar ketakutan. Melihat Budi gemetar ketakutan, Doni hanya tersenyum menyeringai dengan kedua bola matanya melotot memutih sempurna. Doni, kau kenapa? Tanya Budi terbata-bata. Tubuhnya bergetar hebat dengan cairan berwarna kuning merambas membasahi celananya. Nyawa harus dibayar dengan nyawa. Kalian semua harus mati, ucap Doni tersenyum sinis. Lalu tiba-tiba srek, Doni menggorok lehernya sendiri dengan sebuah golok yang terlihat begitu tajam. Darah segar langsung mengucur deras dari lehernya, hingga darah itu muncrat memercik mengenai wajah Budi. Dengan senyum lebar menyeringai dan kedua bola mata masih memutih melotot sempurna, Doni terus saja menggesekkan golok yang terlihat baru saja di asal lehernya sampai kepalanya terputus, terpisah dari tempatnya, lalu jatuh menggelinding persis seperti yang ada di dalam mimpi Budi pada saat itu. Melihat pemandangan yang begitu mengerikan di hadapannya, Budi hanya terdiam membisu. Tenggorokannya terasa tercekat dengan wajah pucat pasi. Budi tidak pernah menyangka jika pemandangan mengerikan yang ia lihat di dalam mimpi buruknya benar-benar terjadi dan terpampang nyata di hadapannya. Budi menggigil ketakutan. Dengan peluk keringat dingin sebesar biji jagung terus mengucur dari keningnya. Seluruh tubuhnya terasa mati rasa. Tungkai kaki maupun persendian tulangnya terasa begitu lemas.
seakan-akan tidak mampu lagi menahan berat tubuhnya. Pelan-pelan tubuh Budi merosot ke bawah bersamaan dengan terjatuhnya kepala Doni yang menggelinding mendekatinya. Lalu berhenti tepat di hadapan kedua kakinya dengan tersenyum menyeringai. Tidak! Teriak Budi kencang dengan tubuh bergetar hebat. Tidak, bukan aku yang membunuhnya. Teriak Budi histeris. Ingatan akan penyebab awal kematian teman-temannya satu persatu kini mulai berputar di kepalanya. Masih teringat jelas di benaknya bagaimana mereka menghabisi si Arumbi dengan cara yang begitu mengenaskan. Seolah kejadian itu kembali diputar ulang di hadapannya. Bukan aku yang membunuhnya, bukan aku. Aku hanya disuruh. Ucap Budi berulang-ulang sembari menggeleng-gelengkan kepalanya, berusaha mengusir jauh ingatan yang ada pada malam itu dari kepalanya. Budi terus saja berteriak seperti orang yang sudah tidak waras. Tubuhnya meringkuk terduduk lemas di samping tubuh Doni yang bersimpah darah. Darah segar terus saja mengucur keluar dari tubuh maupun leher Doni yang sudah terpotong. Bau anyir darah yang menggenangi tubuh Doni menyeruak masuk menembus ke dalam indera penciuman, membuat siapapun merasa mual ketika mencium aromanya. Tepat di malam itu, Santoso yang baru saja selesai menemui seseorang yang menjadi dalang terutama di balik kematian Arumbi dan sudah menyusun rencana baru agar kebusukan yang telah mereka lakukan tersimpan dengan aman. Tanpa sengaja dalam perjalanan pulang, indera pendengaran Santoso mendengar suara teriakan salah satu anak buahnya. Santoso yang pada saat itu merasa begitu penasaran dengan apa yang terjadi kepada salah satu anak buahnya, sampai membuat Budi berteriak histeris, seakan-akan ada sesuatu kejadian buruk yang membuatnya begitu ketakutan. Dengan langkah lebar, Santoso berjalan tergesa-gesa menuju ke kediaman Budi. Setibanya di depan rumah Budi, Santoso begitu dibuat terkejut dengan pemandangannya yang mengerikan yang tersaji di hadapannya. Kedua pupil matanya melebar sempurna dengan mulut menganga. Tidak pernah terfikirkan di benak Santoso jika satu persatu anak buahnya tewas dengan cara yang mengerikan. Dengan cepat Santoso mendekati Budi yang masih terduduk lemas sembari berteriak ketakutan. Santoso takut jika nanti ada seseorang yang akan mendengar apa yang Budi ucapkan dan membuat semua rahasia yang mereka sembunyikan terbongkar. Untungnya, pada malam itu tidak ada satupun yang mendengar teriakan Budi kecuali Santoso. Semua warga desa sudah terlelap, terhanyut ke dalam mimpinya masing-masing. Terlebih lokasi rumah Budi yang lumayan jauh dari perumahan warga desa sedikit memberikan mereka keuntungan. Bukan aku yang membunuhnya, bukan aku. Ucap Budi berulang-ulang dengan peluh keringat dingin membanjiri seluruh tubuhnya. Terlihat jelas dari raut wajah Budi dan tingkah lakunya, ada ketakutan besar yang melanda dirinya sampai membuat jiwanya terguncang. Hei Budi, sadarlah. Katakan apa yang sudah terjadi. Kenapa Doni bisa seperti ini? Tanya Santoso cepat, sambil mengguncang-guncang kuat tubuh Budi agar ia sadar. Merasa jika ada seseorang yang mengguncang-guncang tubuhnya. Seketika Budi terdiam dengan bulir-bulir bening mengalir dari sudut matanya, bercampur keringat dingin yang membanjiri seluruh tubuhnya. Budi terdiam dengan tubuh bergetar, menatap seseorang yang berada di hadapannya. Budi, sadarlah. Jawab aku. Katakan apa yang sudah terjadi. Tanya Santoso lagi sambil tetap mengguncang-guncang tubuh Budi. Budi yang saat itu mulai menyadari siapa seseorang yang berada di hadapannya kembali terisak. Teringat kembali akan kejadian tragis bagaimana Doni, sahabat masa kecilnya, menggorok lehernya sendiri di depan kedua mata kepalanya. Budi, katakan padaku, ada apa ini? Tanya Santoso semakin tidak sabar. Arumbi, ucap Budi terbata-bata. Tubuhnya semakin gemetar ketakutan ketika kembali menyebut nama itu. Ada apa dengan setan wanita sialan itu? Tanya Santoso lagi dengan rasa penasaran yang kian membuncah. Arumbi yang sudah melakukan semua ini. Arumbi juga yang sudah menghabisi Wawan, Mbak Darmo, maupun Doni. Sedangkan Joko entah hilang pergi kemana.
Ucap Budi terisak dengan seluruh tubuh bergetar hebat. Seketika Santoso terdiam meneguk ludahnya dengan kasar. Ternyata Santoso belum tahu sama sekali jika Mbah Darmo, dukun sakti andalannya, telah tewas dengan cara yang begitu mengenaskan di tangan Arumbi. Santoso tidak pernah menyangka jika Jin Korin yang selama ini ia anggap remeh mampu mengalahkan Mbah Darmo, dukun sakti yang dikenal akan kehebatan ilmu hitamnya. Aku tidak ingin mati. Aku masih mau hidup. Aku tidak ingin mati secara mengenaskan seperti yang lainnya. Ucap Budi terisak dengan tubuh bergetar. Santoso masih terdiam mematung. Pikirannya terasa kalut. Ia benar-benar tidak bisa berpikir dengan jernih. Entah kenapa malam ini seorang Santoso yang dikenal sebagai laki-laki yang tidak takut akan apapun dan gemar bermain perempuan mulai merasa ketakutan. Aku tidak ingin mati. Aku ingin mengakhiri semuanya sampai di sini. Aku tidak ingin mati konyol seperti yang lainnya. Ucap Budi lagi menghapus bulir-bulir bening dari sudut matanya dengan lengan tangannya yang lalu menatap lurus ke depan. Mendengar apa yang Budi ucapkan, seketika Santoso langsung menatap ke arah Budi dengan raut wajah kebingungan, tidak paham dengan apa yang baru saja Budi ucapkan. Apa maksud dari perkataanmu itu, Budi? Tanya Santoso cepat. Pikiranku sudah bulat. Aku ingin mengatakan semuanya kepada Bagus dan mengakui semua perbuatan kejam yang sudah kita lakukan kepada Arumbi dan bayi yang ia kandung. Ucap Budi menjelaskan, lalu bangkit dari duduknya, berjalan melangkah menuju ke suatu tempat. Mendengar penjelasan Budi, seketika kedua mata Santoso melotot sempurna menatap ke arah Budi. Santoso tidak pernah menyangka jika salah satu anak buah yang ia percaya bisa berpikir seperti itu dan bisa membuat kehidupannya terancam bahaya. Baru beberapa langkah Budi berjalan, tiba-tiba Santoso kembali bersuara dan membuat langkahnya terhenti. Budi, tunggu! Panggil Santoso, berusaha untuk menghentikan tindakan bodoh yang ingin Budi lakukan. Mendengar Santoso memanggil namanya, Budi menghentikan langkahnya dan berbalik menatap ke arah Santoso. Ada apa lagi? Tanya Budi datar. Apa kau sudah gila, Budi? Apa kau sadar dengan tindakan yang ingin kau lakukan? Hah? Apa kau ingin membuat kehidupan kita semua dalam bahaya? Tanya Santoso cepat. Ia tidak ingin rahasia yang selama ini ia sembunyikan terbongkar dan membuatnya dalam masalah besar. Lalu aku harus apa? Apa aku harus tetap diam dan membiarkan Arumbi membunuhku seperti yang lainnya? Tanya Budi frustasi. Rasanya Budi benar-benar lelah dengan semua kejadian menyeramkan yang ia dapat dari sosok Arumbi. Jadi kau ingin semua tindakan kejam yang sudah kita lakukan terbongkar dan membuat kita semua mati di amuk warga desa? Itu yang kau inginkan? Tanya Santoso lagi dengan tatapan tajam. Sudah cukup. Aku sudah lelah dengan semuanya. Pikiranku sudah bulat. Aku ingin mengakhiri semuanya sampai di sini. Jawab Budi cepat kembali ingin melangkahkan kakinya. Kau sudah benar-benar gila, Budi! Teriak Santoso kencang, mulai tersulut emosi. Mendengar apa yang dikatakan Santoso, Budi mengurungkan langkahnya lalu kembali menatap tajam ke arah Santoso. Iya, aku sudah gila. Aku sudah kehilangan akal. Aku sudah lelah dengan semuanya. Aku ingin mengakhiri semuanya sampai di sini. Dan kali ini tidak ada satupun yang bisa menghentikanku. Ucap Budi lalu kembali melangkahkan kakinya. Mendengar apa yang Budi katakan, Santoso semakin tersulut emosi. Santoso laki-laki yang tidak hanya gemar bermain perempuan, tapi juga gemar mabuk-mabukan dan memiliki sifat temperamental. Dengan mudah amarahnya pun meledak. Budi! Teriak Santoso kencang dengan amarah yang sudah meledak-ledak. Budi menarik nafasnya dalam, lalu kembali ingin menolehkan wajah dan tubuhnya menghadap ke arah Santoso. Namun tidak disangka, Crak! Belum sempat Budi membalikkan tubuhnya secara sempurna menghadap Santoso, tiba-tiba sebuah kapak besar dengan ujung mata yang tajam melayang ke arah Budi tepat mengenai dadanya. Seketika darah segar mengucur deras keluar dari tubuh Budi. Budi tidak pernah menyangka
jika Santoso bisa melakukan perbuatan sekejam ini kepadanya. Pelan-pelan tubuh Budi merosot dengan sebuah kapak yang masih tertancap di dalam dadanya. Budi terbaring lemah dengan napas yang mulai tersendat-sendat di samping tubuh kaku Doni. Ia meringis kesakitan menahan rasa sakit yang luar biasa di dadanya. Apa yang sudah kau lakukan? Kenapa kau tega melakukan ini kepadaku? Rang Budi kesakitan dengan suara terbata-bata dan linangan air mata. Melihat Budi terkapar dengan sebuah kapak yang masih tertancap di tubuhnya, Santoso tersenyum senang. Tanpa Budi sadari pada saat ia lengah dan ingin melanjutkan perjalanannya menemui Bagus. Santoso dengan amarah yang sudah meluap-luap hingga membuatnya gelap mata. Tanpa sengaja matanya melihat sebuah kapak yang berada tidak jauh darinya. Lalu mengambil kapak itu dan melayangkan tepat ke arah dada Budi hingga menembus masuk ke belakang. Kau yang sudah memaksaku untuk berbuat seperti ini, Budi. Tawa Santoso dengan senang. Lalu ia berjalan mendekati tubuh Budi yang sudah terkapar dan langsung menginjak dada Budi dengan kencang. Hingga kapak yang masih tertancap di dada Budi semakin terbenam, menembus masuk ke dalam. Darah segar terus saja merembas keluar, menggenangi tubuh Budi yang sudah tergeletak melemah. Kau memang manusia yang kejam, Santoso, ucap Budi semakin mengerang kesakitan. Dengan nafas yang tersendat-sendat, merasakan rasa sakit yang sangat luar biasa akibat kaki Santoso yang masih dengan kuat menginjak-injak dan menekan agar kapak besar itu semakin terbenam di dalam dadanya. Budi, Budi, apa kau kira aku akan dengan mudahnya membiarkanmu mengatakan semuanya kepada laki-laki miskin bernama Bagus itu? Dan membuat hidupku terancam dalam bahaya, hah? Aku tidak sebodoh itu, Budi, ucap Santoso lantang tersenyum sinis. Kau manusia berhati binatang, Santoso. Aku menyesal karena telah mengikuti perintahmu. Dan kau memang tidak pantas mendapatkan cinta dari wanita sebaik Rumbi, ucap Budi terbata-bata dengan nafas tersendat-sendat sambil terus saja mengerang kesakitan. Mendengar ucapan Budi yang dengan sengaja mengingatkan Santoso dengan kenangan masa lalu yang begitu menyakitkan baginya. Kenangan pada saat Rumbi menampar wajahnya, lalu menolak lamarannya dan memilih menikah dengan laki-laki miskin bernama Bagus. Sejak hari itu, Santoso menyimpan dendam kepada Arumbi. Baginya, jika ia tidak bisa memiliki Arumbi seutuhnya, maka orang lain pun tidak bisa memiliki Arumbi, terutama Bagus. Santoso yang memiliki sifat temperamental semakin tersulut emosi. Amarahnya terus saja meluap-luap. Terlihat jelas dari raut wajahnya yang merah padam dengan tatapan mata tajam. Dengan cepat Santoso mencabut kapak besar yang masih terbenam dan tertancap di dalam dada Budi, lalu melayangkan kembali kapak besar itu berkali-kali ke arah Budi secara terus-menerus, sampai ia merasa puas dan membuat Budi mengembuskan nafas terakhirnya. Kini, tubuh Budi hancur terpotong-potong, dengan organ dalam yang terurai keluar, berserakan kemana-mana bercampur cairan berwarna merah, menggenangi tubuhnya yang sudah tidak utuh lagi. Kepala Budi pun ikut hancur terbelah, bersamaan dengan percikan darah segar bercampur cairan otak, memercik keluar mengenai wajah maupun tubuh Santoso. Melihat Budi tidak lagi bernafas dengan kepala maupun tubuh yang sudah hancur terbelah dan terpotong-potong, Santoso benar-benar merasa puas. Dengan santai Santoso melemparkan kapak yang masih ia pegang ke sembarang arah. Lalu ia menjilat sisa-sisa darah segar yang menetes mengenai wajahnya sembari tersenyum menyeringai. Setelah merasa puas dengan tindakan kejam yang ia lakukan, sejenak Santoso terdiam, beristirahat sembari menghisap rokoknya dengan santai, lalu menghembuskan asapnya ke udara. Sesekali Santoso juga memandangi tubuh kedua anak buahnya yang sudah terkapar menjadi mayat dengan tersenyum sinis. Andai kau ingin mendengarkan ucapanku, Budi,
dan tidak ingin melakukan tindakan bodoh itu. Mungkin saat ini kau masih hidup, ucap Santoso terkekeh sambil tetap menghisap rokoknya dengan santai. Setelah merasa puas, Santoso melemparkan putung rokoknya ke sembarang arah, lalu pergi melenggang santai meninggalkan kedua jasad anak buahnya yang sudah tidak utuh lagi, tanpa merasa bersalah sedikit pun. Sesekali Santoso terkekeh, senang teringat kembali akan rencana yang sudah ia siapkan bersama orang yang menjadi dalang di balik semua ini, agar kebusukan yang mereka lakukan tidak terbongkar dan terjaga dengan aman untuk selamanya, meski mereka harus menghabisi nyawa seseorang sekalipun. Dengan santai Santoso melenggangkan kakinya sembari bersiul dengan bersenandung kecil, tidak sabar menunggu besok, melihat hasil rencana yang sudah mereka siapkan berjalan dengan lancar. Aroma anyir darah yang melekat di tubuhnya tidak lagi ia hiraukan. Justru aroma anyir darah mampu membuatnya merasa senang. Srek, srek, srek. Sedang asik-asiknya bersenandung dan bersiul, tiba-tiba indera pendengaran Santoso mendengar suara benda tajam yang sepertinya dengan sengaja diseret ke jalan, dan sepertinya suara itu berada tepat di belakangnya. Dek. Mendengar suara aneh itu, sejenak Santoso terdiam menghentikan langkahnya dengan jantung yang mulai berdetak cepat. Bush. Tiba-tiba datang semilir angin berhembus menerpa pori-pori kulit, disertai hawa dingin yang seakan-akan menusuk-nusuk ke dalam persendian tulang, membuat tubuh Santoso menggigil dengan bulu kuduk meremang. Dengan keberanian yang ia miliki, dengan cepat Santoso menoleh ke belakang, memastikan siapa seseorang yang berada di belakangnya dan dari mana suara aneh itu berasal. Namun anehnya, ketika tubuhnya menoleh sempurna ke belakang, ia tidak menemukan siapapun, dan suara aneh itu pun juga ikut menghilang bersamaan saat tubuhnya menoleh ke belakang. Melihat tidak ada siapapun di belakangnya, Santoso menjadi kebingungan sambil menggosok-gosokkan tengkuknya yang terasa meremang. Santoso celingukan, melihat ke sana kemari memastikan jika ada seseorang yang bersembunyi dan iseng mengerjai dirinya. Setelah puas melihat ke sana kemari memastikan, Santoso tidak menemukan siapapun di tempat itu kecuali dirinya sendiri. Melihat tidak ada siapapun di tempat itu kecuali dirinya, Santoso kembali ingin melanjutkan langkahnya untuk pulang ke rumah. Belum juga Santoso melangkah, tanpa sengaja dari sudut matanya ia melihat sesuatu di atas pohon bertengger merangkak dengan mata besar berwarna merah menyala. Santoso menelan salivannya dengan kasar, lalu dengan cepat melihat ke arah pohon di mana ia melihat sosok tadi. Namun lagi dan lagi, setelah melihat dan memastikan tidak ada siapapun atau apapun yang bertengger di pohon itu, di saat bersamaan, di lain sisi seseorang yang menjadi penyebab di balik semua tragedi yang terjadi di desa ini dan menjadi dalang utama di balik kematian Narumbi. Diam-diam seseorang yang menjadi dalang utama itu pergi ke suatu tempat dengan cara mengendap-endap, memakai pakaian serba berwarna hitam, lengkap dengan sebuah topeng agar tidak ada siapapun yang mengenali dirinya. Tidak lupa juga ia membawa senjata tajam yang sengaja ia bawa untuk menghabisi nyawa seseorang, agar rahasia yang mereka lakukan tersimpan dengan aman. Melihat tidak ada siapapun atau siapapun yang berada di atas pohon itu, Santoso menjadi kebingungan. Padahal tadi dengan jelas ia melihat dari sudut matanya, ada sesosok makhluk dengan mata besar berwarna merah menyala sedang bertengger merayap seperti cicak di atas pohon. Sejenak Santoso terdiam. Dirinya mulai merasa was-was. Entah kenapa setelah ia mendengar suara aneh tadi, Santoso merasa ada sepasang mata besar yang sedang memperhatikan gerak-geriknya dari kejauhan. Tidak lama, datang lagi semilir angin berembus dengan aroma anyir darah yang begitu menyengat bercampur bau busuk bangkai tercium di indera penciumannya. Mencium aroma tidak mengenakan itu, bulu kuduk Santoso semakin meremang. Pelan-pelan Santoso menggosok lengan tangannya dengan bulir-bulir keringat mulai membasahi keningnya. Hawa yang tadinya dingin kini berubah menjadi panas. Merasa jika ada sesuatu yang tidak beres dengan suara aneh tadi dan aroma yang tidak mengenakan di indera penciumannya itu, dengan tergesa-gesa Santoso kembali melangkahkan kakinya meninggalkan tempat itu. Belum jauh Santoso berjalan, tiba-tiba
Glar. Terdengar suara dentuman petir bergemuruh, menyambar-nyambar di atas langit malam disertai hujan deras dengan riuh angin kencang. Langit malam yang tadinya masih terlihat terang dengan cahaya rembulan dan gemerlapnya bintang, kini berubah menjadi gelap dengan suasana malam yang semakin mencekam. Di bawah derasnya hujan serta riuh angin kencang, Santoso terus saja berjalan tergesa-gesa dengan langkah lebar. Sepanjang perjalanan tubuh Santoso menggigil akibat derasnya hujan, membuat seluruh tubuhnya basah kuyup. Dar, brak. Terdengar dentuman kencang, suara petir menyambar sebuah pohon berukuran besar hingga membuat pohon itu tumbang. Pohon berukuran besar itu terjatuh tepat di depan Santoso dan nyaris mengenainya. Melihat hal itu, tubuh Santoso seketika membeku dengan jantung yang seakan terlepas dari tempatnya. Sejenak Santoso mematung dengan kedua mata melotot. Dirinya begitu terkejut dengan kejadian yang baru saja ia alami. Pikirannya mulai menerawang jauh. Bagaimana jadinya jika seandainya pohon itu tumbang tepat mengenai dirinya? Untungnya pohon berukuran besar itu tidak mengenai dirinya, membuat Santoso menarik nafas lega. Baru sebentar Santoso menarik nafas, kini ia kembali dibuat senam jantung dengan kedua mata melebar sempurna. Melihat pemandangan yang ada di depan matanya, Santoso semakin dibuat terkejut. Bagaimana tidak? Dari balik rimbunan daun pohon yang sudah tumbang itu, Santoso melihat sesosok wanita cantik yang sangat ia kenali. Berkulit putih dengan rambut tergerai panjang dan memakai dress putih yang sedang berdiri menatapnya, sembari mengelus perut besarnya yang sedang hamil di usia kandungannya yang 9 bulan. Persis pada saat sebelum Santoso maupun anak buahnya menculik Arumbi dan membunuhnya di dalam hutan. Oke, kita flashback on. Masih teringat jelas di ingatan Santoso bagaimana saat malam itu ia menyelinap masuk ke dalam rumah Arumbi dengan cara mengendap-endap, memakai pakaian serba berwarna hitam lengkap dengan topeng, agar tidak ada siapapun yang mengenali dirinya dan para anak buahnya, terutama Arumbi. Broto yang pada malam itu sedang duduk bersantai di depan teras rumahnya sembari menyeruput secangkir kopi yang Arumbi buatkan untuknya. Tiba-tiba dikejutkan dengan kehadiran seseorang yang membuat Broto dengan terpaksa harus meninggalkan Arumbi sendirian di rumah pada saat itu. Sebelum pergi meninggalkan Arumbi, Broto terlebih dahulu menemui menantu kesayangannya, berpesan agar Arumbi tidak lupa menutup dan mengunci semua jendela maupun pintu dengan rapat. Setelah kepergian Broto, Arumbi langsung menutup rapat pintu maupun jendela rumahnya yang ada dan tidak lupa menguncinya. Barulah setelah itu Arumbi masuk ke dalam kamarnya, membaringkan tubuhnya di atas tempat tidur, lalu tertidur pula sembari memeluk sebuah bingkai foto seorang laki-laki yang sangat ia cintai. Arumbi yang malam itu merasa begitu sangat merindukan Bagus, sengaja memakai pakaian yang Bagus belikan sebagai hadiah karena telah mengandung buah hatinya, agar rasa rindu yang ia rasakan sedikit terobati. Setelah beberapa saat berbaring sembari memeluk foto sang suami tercinta, Arumbi, wanita cantik yang dikenal sebagai kembang desa itu, akhirnya tertidur pulas. Namun baru sebentar Arumbi terlelap, ia kembali terjaga. Indra pendengarannya mendengar derap langkah kaki beberapa orang yang kian mendekat. Mendengar suara itu, pelan-pelan Arumbi bangkit dari perbaringannya, mencoba mempertajam indra pendengarannya. Mengetahui jika derap langkah kaki yang sepertinya dihasilkan dari beberapa orang kian mendekat, kedua mata Arumbi membulat sempurna dengan dada bergemuruh. Rasa cemas dan khawatir kini bercampur menjadi satu. Arumbi hanya takut jika nanti orang-orang itu mempunyai niat jahat kepadanya. Terlebih lagi tidak ada siapapun di rumah ini selain dirinya. Broto saat ini juga sedang tidak ada di rumah, dan Bagus suaminya tercinta sedang pergi merantau mencari biaya untuk persalinan buah hati mereka. Kini derap langkah kaki itu semakin mendekat dan berhenti tepat di depan pintu rumahnya, membuat dada Arumbi semakin bergemuruh. Ditambah lagi beberapa orang itu mencoba memaksa masuk ke dalam dengan mencongkel paksa pintu rumahnya. Mendengar hal itu Arumbi terisak dengan seluruh tubuh gemetar ketakutan. Kletek, kletek. Terdengar suara pintu berhasil dicongkel paksa, disertai suara pintu terbuka.
Dan kini semua rombongan penjahat-penjahat itu sudah berhasil masuk ke dalam. Mendengar hal itu, Arumbi semakin terisak, lalu membuka mulutnya kuat dengan kedua tangannya agar tidak mengeluarkan suara apapun. Untungnya, sebelum beberapa orang itu berhasil masuk ke dalam rumahnya, dengan cepat Arumbi turun dari perbaringannya, mengunci pintu kamarnya dengan rapat, lalu menarik sebuah meja yang berukuran lumayan besar dengan susah payah karena kondisinya yang sedang hamil besar. Meja itu sengaja Arumbi gunakan sebagai penghalang agar penjahat-penjahat itu kesulitan untuk masuk ke dalam kamarnya. Selain itu juga ia bisa memiliki kesempatan untuk kabur dari cengkraman para penjahat-penjahat itu melalui jendela yang ada di kamarnya. "Cepat, cari wanita jalan itu dan bawa ke hadapanku," titah ketua komplotan penjahat-penjahat itu, yang tidak lain dan tidak bukan adalah Santoso, mantan kekasih yang ingin menuntut balas atas tamparan dan penolakan yang Arumbi lakukan kepadanya. "Baik bos," jawab anak buahnya bersamaan. Mendengar hal itu, Arumbi semakin gemetar ketakutan. Bulir-bulir bening terus saja mengalir dari sudut mata cantiknya. Rasa panik dan ketakutan yang Arumbi rasakan membuatnya tidak berpikir dengan jernih. Lokasi rumah yang jauh dari pemukiman warga desa semakin membuat Arumbi menangis ketakutan. Tiba-tiba perut besarnya terasa nyeri, ditambah lagi saat ini usia kandungannya juga sudah masuki usia melahirkan. "Ada perutku," lirih Arumbi pelan seperti berbisik, agar suaranya tidak terdengar oleh orang-orang yang terdengar berjumlah 5 orang itu. Dengan tertatih-tatih, sembari menahan rasa nyeri yang kian semakin terasa di perut besarnya, Arumbi mengangkat sebuah kursi kayu yang ada di dalam kamarnya, lalu naik ke atas kursi itu dan berusaha keluar dari jendela kamarnya. Bruk! Belum sempat Arumbi keluar, ia dikagetkan dengan suara pintu kamar yang mulai didobrak paksa. Dengan terburu-buru, Arumbi berusaha melompat keluar dari jendela kamarnya yang lumayan cukup tinggi. Sampai-sampai Arumbi tidak menyadari jika baju yang ia kenakan tersangkut dan robek tertinggal di jendela kamarnya. "Buka pintunya. Kami tahu kau di dalam, Arumbi," ucap Wawan, salah satu anak buah Santoso, sambil tetap mendang-nendang pintu kamar itu dengan kuat. Brak! Pintu kamar itu berhasil terbuka. Untungnya sebelum pintu kamar itu terbuka, Arumbi sudah berhasil keluar melompat dari jendela kamarnya, lalu berlari tertatih-tatih masuk ke dalam hutan dengan napas memburu dan rasa sakit yang luar biasa di perut besarnya. Melihat tidak ada siapapun di dalam kamar, yang ada hanya jendela yang sudah terbuka lebar, anak buah Santoso langsung berlari cepat mendekati jendela yang sudah terbuka lebar itu. Dan terlihatlah di mata para anak buah Santoso, Arumbi, wanita cantik sang kembang desa, berlari sembari membengi perut besarnya masuk ke dalam hutan. "Itu dia, cepat kejar wanita sialan itu," ucap Wawan lalu berlari mengejar Arumbi yang sudah terlebih dahulu masuk ke dalam hutan. Oke, kita flashback off. "Arumbi," gumam Santoso yang terbelalak dengan detak jantung yang seakan terhenti, tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Sedangkan sosok yang ia lihat hanya tersenyum sinis melihat ke arahnya. Melihat sosok Arumbi sedang berdiri di hadapannya dari balik rimbunan daun pohon yang sudah tumbang, dada Santoso semakin bergemuruh. Tidak lama sosok Arumbi, wanita cantik yang dikenal sebagai kembang desa, pelan-pelan berubah menjadi sosok makhluk yang sangat menyeramkan. Dek, jantung Santoso akan terlepas dari tempatnya. Dengan kedua mata membulat sempurna. Tidak pernah terbayangkan oleh Santoso jika sosok Arumbi dengan wujud yang sangat menyeramkan, persis seperti apa yang warga desa ceritakan, kini muncul di hadapannya. Tubuh Santoso yang tadinya sudah menggigil basah kuyup diterpa derasnya air hujan, semakin menggigil ketakutan. Masih tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Dengan cepat Santoso mengucek kedua matanya agar pandangannya terlihat jelas. Derasnya air hujan disertai riuhnya angin kencang membuat pandangan Santoso menjadi sedikit buram. Berkali-kali Santoso mengucek matanya, mencoba memfokuskan indera penglihatannya, memastikan jika saat ini ia sedang tidak berhalusinasi. Namun, saat Santoso kembali ingin melihat ke arah Arumbi,
Sosok Arumbi dengan wujud yang sangat menyeramkan itu sudah tidak ada lagi di sana, menghilang entah kemana. Kemana perginya Arumbi? Gumam Santoso semakin terbelalak, celingukan mencari sosok yang baru saja muncul di hadapannya. Apa kau sedang mencariku, Santoso? Liris sosok itu tertawa melengking tanpa memperlihatkan wujudnya. Tepat di telinga Santoso diiringi dengan semilir angin berembus, disertai bau anyir darah bercampur bau busuk bangkai kembali menyeruak. Kembali Santoso meneguk salivanya dengan kasar. Tenggorokannya terasa tercekat. Tubuhnya seakan membeku. Dengan keberanian yang ada, Santoso kembali melihat ke sana kemari, mencari sosok Arumbi. Namun tidak ada siapapun yang ada di tempat itu kecuali dirinya. Hujan yang tadinya turun dengan derasnya disertai riuh angin kencang dan petir yang seakan-akan bersaut-sautan belum juga reda. Lolongan serigala terdengar begitu nyaring di telinga Santoso. Mendengar hal itu, bulu kuduk Santoso semakin meremang ketakutan. Suasana malam tidak biasa dengan hawa yang tidak mengenakan membuat keberanian laki-laki dengan sifat temperamental itu sedikit menciut. Apa aku hanya berhalusinasi? Gumam Santoso kebingungan dengan tubuh gemetar. Kau sedang tidak berhalusinasi, Santoso. Kini aku sudah datang menuntut balas rasa sakit dan tindakan keji yang sudah kau lakukan kepadaku. Bersiaplah, kini tibalah saatnya giliranmu untuk mati, menyusul para anak buah bajinganmu itu. Liris sosok Arumbi dengan penuh penekanan di setiap kalimatnya. Mendengar suara itu, seketika tubuh Santoso seakan kembali membeku dengan detak jantung tidak karuan. Bau anyir darah bercampur bau busuk bangkai terus saja menyeruak. Ditambah lagi suara itu terdengar begitu jelas, seolah-olah suara itu tepat berada di belakang Santoso. Pelan tapi pasti, kembali Santoso mencoba memberanikan dirinya, membalikkan tubuhnya ke belakang. Namun lagi dan lagi, saat tubuhnya menoleh sempurna ke belakang, tidak ada siapapun atau siapapun di sana. Merasa seperti dipermainkan, Santoso yang memiliki temperamental dengan cepat-cepat tersulut emosi. Muncul kau wanita sialan. Apa kau pikir dengan cara seperti ini kau bisa menakutiku? Tidak semudah itu Arumbi, ucap Santoso lantang menantang Arumbi. Belum lama Santoso berucap seperti itu, tiba-tiba Santoso merasa ada tangan kasar dengan kuku panjang menyentuh tubuhnya, lalu merayap ke atas sampai ke lehernya. Dengan cepat Santoso menoleh lagi ke belakang. Lagi dan lagi. Ia tidak melihat siapapun, dan itu membuat Santoso semakin emosi. Keluar kau setan sialan, muncul di hadapanku sekarang. Kembali Santoso berteriak menantang. Sejenak suasana menjadi hening. Yang terdengar hanyalah tetesan suara hujan yang turun dengan derasnya. Merasa jika ia sudah berhasil membuat sosok Arumbi takut kepadanya, sampai tidak berani muncul lagi di hadapannya, Santoso tersenyum senang dengan penuh kemenangan. Claire. Kembali terdengar suara petir menyambar di langit malam. Bersamaan dengan suara itu, senyuman Santoso seketika sirna. Tepat saat tubuhnya kembali menoleh sempurna ke depan, sosok Arumbi dengan jarak yang begitu dekat kini berada tepat di hadapannya. Kilatan dari cahaya petir membuat sosok Arumbi dengan wujud yang sangat menyeramkan itu semakin terlihat jelas. Tersenyum menyeringai menunjukkan barisan giginya yang tajam dengan cairan berlendir berwarna merah hitam-hitaman, berbau anyir, bercampur bau busuk mengalir keluar dari mulutnya. Melihat sosok Arumbi muncul di hadapannya, Santoso menjadi gelagapan. Wajahnya menjadi pucat pasi. Kini ketakutan mulai menjalari ke seluruh tubuhnya, menyelimuti dirinya dan menghilangkan semua keberanian yang ada di dalam dirinya. Arumbi, ucap Santoso gelagapan. Tenggorokannya terasa begitu tercekat. Dengan cepat Santoso berlari melarikan diri dari tempat itu. Ia menjauh dari sosok Arumbi. Sedangkan sosok Arumbi hanya tersenyum menyeringai. Lalu ia bergerak cepat merangkak merayap mengejar Santoso.
Sampai laki-laki yang memiliki sifat temperamental itu, ia berlari masuk kencang ke dalam hutan lebat dengan tubuh yang basah kuyup. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.